pendengar, bagaimana pesan damai untuk Indonesia yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang lainnya? Kami akan tersambung bersama dengan ex-pimpinan KPK, Pak Saud Situmorang, saat ini sudah bersama kami, tersambung melalui call voice WA. Selamat pagi, salam sehat Pak Saud Situmorang. Salam sehat, selamat pagi. Dengan siapa ya? Dengan Esti, Pak Saud, di Studio Pro 3. Esti. Dengan Esti. Ya, siap. Baik, Pak Saud, ini melihat perkembangan kondisi pagi ini, kita berharap semuanya tetap kondusif, tapi dari apa yang terjadi dalam beberapa hari belakangan, ada pesan damai apa yang ingin Anda sampaikan untuk Indonesia ini, Pak Saud? Ya, pertama buat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ya. Yang pertama harus kita ingat adalah bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama. Jadi bukan rakyat melawan polisi, bukan polisi melawan rakyat. Kita semua adalah korban dari sistem yang dirusak oleh korupsi. Karena korupsi itu membuat rakyat makin miskin, semakin sulit makan. Korupsi membuat anak-anak kehilangan hak dan pendidikan. Korupsi membuat aparat dipaksa berhadapan dengan rakyat sendiri. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk menahan diri, jangan terprovokasi, jangan biarkan darah anak bangsa, apakah rakyat dan aparatnya, menjadi jalan orang-orang untuk menutupi perilaku korup. Jadi jangan itu korban ini baik di kedua pihak, jangan itu menjadi jalan untuk menutup kita bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Kita bayangkan saja dari 1 sampai 100 kan nilai kita itu cuma dapat 37. Jadi sangat kecil dari perilaku korupnya. Ya, kepada aparat tentu kita mengatakan, ingatlah bahwa kalian bukan berhadapan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa. Kepada rakyat, mari tetap berjuang dengan martabat, dengan damai, karena suara kita lebih kuat daripada kekerasan. Itu dulu, Mbak. Ya, Pak Saud, sebenarnya publik kecewa dengan masih adanya praktek korupsi di tanah air, menjadi salah satu bentuk kekecewaan publik ketika kemudian mereka menyampaikan aspirasi. Tapi sebenarnya melawan korupsi itu lebih efektif dengan cara-cara seperti apa? Tentu tidak dengan cara anarki seperti yang mungkin sempat terjadi di beberapa daerah ini, Pak. Ya, perjuangan melawan korupsi itu perjuangan panjang. Saya tadi menjelaskan bahwa angka 37 itu datang dari hal-hal yang sangat kompleks, bukan linier. Makin banyak dipenjarakan juga bukan tentu akan berhenti. Tidak melakukan penindakan juga bukan berarti kemudian solusi yang baik. Jadi perjuangannya memang panjang dan melelahkan. Ya, tentu penuh air mata. Tapi kita harus percaya bahwa sejarah menunjukkan kalau rakyat ini selalu bersatu, dia akan menang melawan korupsi itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana angka 37 itu semua kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih mencari-cari dalangnya itu perilaku korupsi kita semua. Jadi jangan nuduh sana nuduh sini, semua kita berada di hadapan pada lingkungan yang kumuh. Dan pesan Presiden cukup jelas, tinggal itu dilaksanakan saja supaya ujian ini bisa kita atasi dan bukan karena ada kebencian, tetapi kita harus bersatu untuk melawan korupsi itu sendiri. Karena tidak bisa juga dilakukan Presiden sendirian, KPK sendirian, polisi sendirian, kejaksaan sendirian, tapi kita harus bersama. Kita sepakat orkestrasinya berada di tangan Presiden, dan sudah disampaikan setiap hari, pesannya sangat tegas. Tentu yang paling utama kepada semua aparat kita di yudikatif, di eksekutif, dan di legislatif, terutama. Karena mereka legislatif adalah lawmaker, pembuat undang-undang.
yang sampai saat ini kita membuatnya sangat carut marut. Itu Mbak. Oke, langkah taktis sebagai masyarakat supaya kita ikut berkontribusi melawan korupsi, tetapi melalui jalan-jalan yang tepat. Maka apa yang bisa kita lakukan di kondisi seperti sekarang ini, Pak Saud? Pertama tentu nanti akan ada prioritas tugas presiden ya. Dalam tempo 1 minggu dia sudah pasti lebih tahu dari kita apa yang harus dijalankan. Kalau dalam kaitan pemberantasan korupsi. Baru nanti dalam rangka setahun ke depan juga harus apa yang dilakukan. Saya yakin presiden lebih paham, nggak usah kita ajarin. Pada masyarakat tentu kita akan menunggu karena sebagai ibarat di sebuah rumah tangga, rakyat ini gimana pemimpinnya kok. Ibarat kita di rumah, kalau ibu kita bilang matiin TV jam 10, walaupun ada berita penting itu pasti dimatiin. Rakyat ikut pada pemimpinnya. Tapi ketika kemudian yang ngatur menjadi konflik of interest, itu yang kita lihat akhirnya. Masyarakat menjadi tidak puas dan akumulasinya. Dan jangan berpikir bahwa ini tidak akan terjadi tahun 2006, 2007 dan seterusnya kalau ini tidak diatasi dengan baik. Karena bagaimanapun secara psikologi coba kita lihat adik-adik yang ikut kemarin itu. Itu saya lihat dari usianya itu di bawah 30 itu, cuma 25 sekitar itu. Apakah mereka tidak dapat bekerja? Apakah mereka kuliah? Sampai ada waktu sampai malam memikirkan itu. Jangan-jangan mereka juga memikirkan Indonesia 2045 gitu. Jadi yang baik adalah sekarang bahwa orkestrasi itu berada di tangan presiden dan kita patuh apa yang disampaikan presiden itu pasti. Sebagaimana kita di DKI membayar STNK 1 tahun, tapi sayanya boleh naik mobil saya kan 6 bulan. Kalau yang genap, tanggalnya ganjil saya nggak bawa kan. Rakyat ikut semua kok. Emang kita berani ngelawan? Jadi rakyat itu gimana pemimpin, Mbak? Oke. Terima kasih. Ya, baik Pak Saud, tapi saya mohon pesan ini sekaligus catatan Anda. Sebenarnya kalau pola korupsi dari masa ke masa akan terus mengalami perubahan, maka seperti apa bentuk-bentuk praktek korupsi yang perlu kita antisipasi bersama ini? Adakah model-model baru yang publik juga perlu ikut mencermati? Kita sekaligus menjadi korupsi watch gitu ya, pengawas korupsi. Ya, sama dengan yang terjadi kan. Apa yang dilakukan Noel itu kan menyangkut perizinan. Ya, kemudian bisa dari angka 200-300 ribu jadi 6 juta. Padahal presidennya setiap hari sudah ngomong, mereka nggak paham. Omongan presiden itu sebenarnya buat pemimpin, buat kita semua. Terlebih kementerian. Jadi kalau lihat pola-polanya, dari waktu ke waktu ya tetap sama. Pertama perizinan, anggaran keuangan negara, yang disebutnya belanja barang, itu biasanya di pasal 2, pasal 3. Kalau Noel kemarin itu pemerasan, perizinan, pasal 12E dan seterusnya. Jadi bukan tidak ada yang mengaturnya. Pertanyaannya kembali lagi, undang-undang yang digunakan terhadap Noel kemarin itu kan dibuatnya tahun 199. Ya. Jangan lupa, Undang-Undang 31 199 itu sudah ada bentuknya sama mirip dengan Undang-Undang 1971. Pertanyaannya, kok begitu terus sampai saat ini? Ini persoalan kita semua. Kita berharap Prabowo mengubah ini semua. Oke. Gitu, Mbak. Siap. Sekaligus sebagai pesan damai, singkat, kalimat terakhir, Pak Saud. Iya, mari kita menahan dulu. Sambil kita menunggu seminggu ke depan Presiden bikin apa. Tentu itu bukan seminggunya, kemudian ada tugas tahunnya. Jadi berhenti untuk menjarah. Berhenti untuk kemudian melakukan tindakan anarkis. Cukup strong signal di parlemen kemarin. Jangan dilanjutkan lagi ke rumah-rumah. Anda bisa membayangkan kalau itu terjadi pada banyak orang, kemudian mengembalikannya cukup lama. Oke, ini terjadi tidak seketika begitu saja. Tetapi calm down dulu, tenang dulu, untuk kemudian kita menunggu apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk kemudian meyakinkan kita, sekali lagi saya ulang, meyakinkan kita bahwa beberapa hari ke depan akan ada terjadi perubahan
yang terlihat bahwa pemimpin mencintai rakyatnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Saud Situmorang sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, termasuk pesan damai yang Anda sampaikan. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Saud Situmorang. Pagi. Ya, demikian tadi Pak Saud Situmorang sudah bersama kami, mantan pimpinan KPK, beliau juga adalah pegiat anti korupsi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.